dipanggil orang Cing karena dulu gue tuh main ini Kang, main sinetron tukang bubur naik haji. Jadi kalau ada orang yang manggil AA, artinya ketahuan nonton Mama Dede. Kalau manggilnya Cing berarti nontonnya tukang bubur naik haji. Kalau manggilnya Abdel berarti di Abdel Temon. Nah itu juga dulu kerjaan ngelawak itu kayak kerjaan main-main dulu gitu. Jadi orang ketawa itu Kang, bukan sekedar karena lucu, tapi karena mengerti. Itu lucunya itu tergantung di personanya si masing-masing. Juri itu pekerjaan yang paling mengasihkan. Oh, lebih gampang juga kayaknya. Ya, karena kasih komentar doang. Iya, komentar kayak gitu. Kita disuruh nonton sesuatu yang lucu-lucu, terus suruh nilai, terus dibayar. Oh, asik enak, ya. Enak. Jadi juri itu enak gitu. Cing Abdel, selamat datang di podcast kita. Terima kasih Kang, terima kasih. Ini luar biasa nih ketemu suhu nih. Waduh. Di dunia podcast. Buat saya suhu karena kita kan masih baru. Iya. Dikira suhu ternyata cupu. Wah ini. Ya. Cing Abdel, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kang? Ya. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Wah. Ya. Sibuk apa nih sekarang? Sibuknya sih nggak, ya paling syuting aja Kang, gitu. Syuting TV, syuting YouTube, gitu. Ngisi waktu yang lowong aja. Kalau misalnya di TV lagi nggak ada syuting, ya kerjain YouTube. Oh gitu. iya. Kalau syuting di TV, YouTube kita geser-geser. Oh. Karena kalau di TV kan berhubungan sama banyak orang ya. Betul. Mereka atur jadwalnya juga nggak bisa ngatur 1-2 orang, bisa ratusan orang yang harus dikonfirmasi gitu. Jadi YouTube yang lebih sederhana ya agak ngalah lah kalau ada ada konten di TV gitu. Oh, jadi skala prioritasnya tetap TV dulu gitu. TV dulu, karena uangnya juga lebih pasti. Oh gitu. Iya. Sumber income-nya dari sana ya. Betul, ya. Tapi kan YouTube juga kalau udah jalan lumayan kan? Ya alhamdulillah YouTube sekarang udah bisa menghidupi YouTube-nya sendiri lah gitu. Betul. Nggak harus ngambil uang dari tempat lain gitu untuk operasionalnya, untuk anak-anak gajinya ada gitu, ada lebihnya sedikit. Cuma kalau YouTube kan memang karena lebih ke hobi sih Kang. Maksudnya senang berkarya, berkreasi gitu. Jadi ada saat-saat job TV itu kosong gitu, namanya suka berkreasi. Kalau kayaknya YouTube fasilitas yang paling pas deh untuk orang-orang yang senang berkreasi gitu. Karena aksesnya mudah ya, apalagi di studio sendiri. Betul, mungkin. Terus kontennya juga bisa kita yang ngatur gitu. Benar. Terus nggak pusing sama atasan harus bagus, harus ini enggak. Kalau ini kan kita bikin, kita sendiri yang memutuskan untuk tayang atau enggak. Gitu. Judul aja sampai kita yang memutuskan sendiri. Gitu. Cing Abdel masih turun ya untuk memastikan judulnya ya? Enggak, maksudnya tim kita. Kalau gue udah setuju aja lah udah. Yang penting judul doang sih gitu ya. Yang penting syuting selesai aja gitu. Ya. Lo aturin deh semuanya gitu. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kan banyak juga tuh yang kayak menganalisa YouTube tuh harusnya begini gitu. Judul juga ternyata menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Betul. Judul terus bentuk thumbnail katanya. Iya betul. Tapi kalau di YouTube gue kayaknya nggak gitu dah Kang. Maksudnya ya udah jalan aja udah hampir 1 juta ya. Iya tapi udah 4 tahun lah Kang gitu. Oh itu 4 tahun. 4 tahun gitu. Belum 1 juta juga, 800 berapa 800.000 sekian, udah hampir 1 juta itu. Hampir 1 juta Itu berapa puluh kali lipatnya dari kita. Tapi kan baru 2 bulan. Iya baru 2 bulan. Iya. Mudah-mudahan lah bisa sama atau bisa nyusul gitu. Oh berarti sekarang kesibukannya selain ngisi di TV juga ngisi di YouTube. Off air palingan kalau ada panggilan stand up atau MC atau ini masih. Oh stand up masih ya jalan dia. Masih jalan. Yang berhubungan sama dunia komedi lah. Dunia komedi apa aja kerjanya kita jalanin. Dikerjain ya selama masih bisa waktunya ada. Betul. Emang awalnya gimana sih Cing Abdel ini? Ini sebelum ke awal nanya dulu, ini kenapa namanya Cing Abdel gitu? Emang asli Betawi apa gimana? Asli Betawi enggak sih, cuma
Nyokap bokap tuh asli dari Padang. Asli Padang. Asli Padang, Oke. tapi udah apa namanya ke Jakarta tuh dari tahun 50-an lah. Jadi beranaknya itu udah di sini semua. Oh, jadi keluarga merantau, orang tua ke Jakarta, dan di Jakarta udah beranak pindah ke sini gitu. Beranak di Jakarta dari anak yang pertama dari tahun 60-an berarti. Oh, dari anak pertama. Dari anak pertama udah lahir di Jakarta. Kebetulan lahir di Kampung Betawi, Pisangan. Oh, iya. Jadi secara budaya lebih banyak bersentuhan sama budaya Betawi daripada budaya Minang gitu. Iya, dari mulai lahir mungkin ketemunya belajar sama orang Betawi gitu. Betawi, betul. Cuma di dalam rumah aja tuh budayanya budaya Minang. Begitu keluar pagar rumah ya udah berbaur sama budaya Betawi gitu. Iya. Banyakan di luar rumah ya akhirnya banyak Betawi. Tapi nama Cing sendiri itu lebih dipanggil orang Cing karena dulu gue tuh main sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Oh. Tukang Bubur Naik Haji itu gue berperan sebagai Cing Nelan, nama Cing Nelan. karakternya Cing Nelan gitu. Jadi karena Tukang Bubur Naik Haji lumayan lama ya episodenya, hampir 2000-an lah gitu. Iya. Jadi orang mengenal gue tuh sebagai Cing Nelan. Jadi kalau keluar dipanggilnya Cing gitu. Jadi keterusan sampai manggilnya jadi Cing Abdel gitu. Duluan Abdel sama Temon atau Duluan Abdel Temon. Duluan Abdel Temon kan? Dulu dikenalnya Abdel Temon kan? Abdel Temon. Cuman gara-gara Tukang Bubur Naik Haji aja kan jadi Cing. Jadi Cing gitu. Oh, jadi sejarah nama Cing itu di situ munculnya. Dulu di satu masa juga dipanggilnya AA karena sama Mama Dede. Oh iya, Mama dan AA. Jadi kalau ada orang yang manggil AA, artinya ketahuan nonton Mama Dede. Kalau manggilnya Cing berarti nontonnya Tukang Bubur Naik Haji. Kalau manggilnya Abdel berarti di Abdel Temon. Jadi marketnya udah tahu ya. Tahu lah, dia nontonnya di sini gitu. Dan memang dalam perjalanan sekarang yang manggil macam-macam ya. Macam-macam. Tapi sekarang lebih banyak ke Cing sih. Oh, Cing. Karena sama Mama Dedenya juga acaranya udah nggak ada, sama Temon di TV juga acaranya udah nggak ada. Jadi yang terakhir dan hype ya. Iya. Itu Cing. Ya, oh. gitu. Nah, sejarah ke dunia entertain itu kok gimana bisa jadi entertain dan kenapa jadi pelawak? Kan banyak ya yang lain-lain kayak gitu. Kalau dianggap dulu waktu siaran radio itu masuk ke dunia entertain berarti dari tahun 89 lah. 89. 89. Lulus SMA terus masuk ke radio. Dulu di SK ada radio humor di Jakarta ada radio humor namanya SK. Oke. Masuklah ke situ tuh. Selesai SMA sambil kuliah siaran di radio humor. Jadi circle-nya circle komedi memang gitu. Jadi ikutin arus kehidupan aja ya karena circle-nya komedi ya banyak beririsan sama orang-orang komedi, sama kerjaan-kerjaan komedi. Lanjutlah sampai sekarang nggak pernah ada gue pengen jadi ini, pengen jadi enggak. Ini gue tuh benar-benar ngikutin alur hidup ngebawa kemana ya gue ikutin gitu. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Nggak pernah gitu jadi waktu jadi penyiar udah gua mau rubah jadi pelawak. Nggak ada ikut alur aja. Sempet sih kerjaan kantor tapi yang berhubungan juga sama entertainment lah gitu, sama berhubungan dengan entertainment. Pernah manajerin Bagito grup lawak, hubungannya sama dunia komedi juga. Pernah di Taman Ria Senayan dulu ada park di situ yang itu, tapi bagian entertainment. Jadi masih sesuai dengan minat lah gitu. Oh, jadi emang selama ini minatnya emang di area komedi. Betul. Cuma mungkin setelah kesini ya begitu udah tua tuh agak nyesel juga kenapa dulu nggak pakai target ya pengen gini gitu. Ikutin arus aja tuh. Kita berjudinya tuh lebih resiko kalahnya lebih banyak gitu. Ikutin aja lah kemana. Kalau memang jalannya bagus ya kita ikut bagus, tapi kalau jalannya jelek jadi ikut jelek gitu. Nggak pernah ada target, nggak pernah ada strategi, nggak pernah ada plan akan gini akan gitu. Iya.
Karena emang belum pernah bisnis juga sebelumnya emang. Belum pernah. Gitu. Karena kalau punya bisnis kan biasa dia punya perencanaan. Betul. Ini karena belum punya bisnis. Awalnya dari kerja mungkin dia penyiar. Kemudian jadi self employee ya, bisa kerja sendiri. Itu jadi nggak kepikiran. Oh ke depan gue mau jadi apa ya? Betul. Tahun ini mau ngapain aja nggak kepikiran. Nggak ada. Seandainya ditata mungkin bisa lebih bagus gitu ya. Mungkin. Bahkan gue percaya Kang, harusnya gue bisa harus lebih bagus kalau tertata gitu. Karena dulu juga nah itu juga dulu kerjaan ngelawak itu kayak kerjaan main-main dulu gitu. Maksudnya gimana tuh? Kerjaannya tuh senang-senang, ketawa-ketawa, namanya kayaknya kalau diatur-atur tuh males atau pakai target itu tuh bikin males, kayak terikat gitulah dulu. Kesombongan anak muda lah. Kesombongan anak muda yang kayaknya gue begini aja udah bisa kok, ngapain sih harus ribet-ribet gitu. Ternyata itu salah gitu. Sekarang banyak anak muda yang udah sadar bahwa hidup ini perlu perencanaan, perlu strategi, perlu fokus, perlu latihan. Banyak anak muda sekarang dan yang di entertainment pun udah melakukan itu gitu. Anak-anak stand up tuh rencananya matang gitu. Lebih bagus ya. Lebih bagus gitu, jauh lebih bagus. Boleh minum ya? Boleh. Ya Mungkin kan kalau dulu arus informasi nggak kayak sekarang kali ya. Iya, betul. Ya. Jadi susah nyari role model dulu. Saya pikir, gak ada contoh. Iya, gue pikir dulu ya hidup emang begini, lo jalanin aja gitu. Kita dapat informasinya juga sedikit. Gitu. Baca buku malas kadang. Iya, baca buku malas, orang kuliah aja malas baca buku. Hidup tuh ternyata jalanin aja hidup bisa gitu. Ya tapi kan untuk sekedar hidup makan minum memang dijalanin aja bisa. Cuman kan hidup gak sekedar itu ternyata gitu. Betul. Maksudnya kalau kita nggak punya manfaat buat orang juga sekarang nih di zaman tua ini Kang, kayaknya keberhasilan kita itu kalau kita bisa punya manfaat sama orang gitu. Nah, lebih senang berbagi sekarang tuh ya. Betul, maksudnya ada masa-masa ngerasa sesuatu yang kita punya itu harus kita bagikan gitu, harus kita share juga gitu, karena apapun yang terjadi di hidup kita itu sedikit banyak ada kontribusi orang gitu. Pasti ada, bukan sedikit, banyak ada kontribusi orang, dan harusnya kontribusi orang yang kita dapetin kita bayar dengan kontribusi kita ke orang lain juga gitu. Banyak caranya, bukan sekedar berbagi uang, bukan sekedar berbagi pengalaman, bukan banyak caranya bikin orang senang dengan hal-hal kecil. Bikin orang senang kalau ketemu kita, bikin orang senang kalau berinteraksi sama kita, kan itu juga kontribusi kita buat hidup inilah. Betul. Ya jadi memang berharap kan kita sudah diberi kan ya sama orang lain, sama follower kita lah mungkin ya. Nah kita pun ingin berkontribusi juga buat mereka. Iya. Salah satu sarana makanya bikin YouTube itu mungkin bisa ke situ ya. Iya. Ini yang gua lakuin loh gitu, bisa sharing kan di situ. Betul, karena mungkin aja itu bisa jadi inspirasi gitu, bisa jadi inspirasi orang. Ini ada ada kasus terakhir yang bikin gue senang banget. Apa tuh? Waktu itu gue bikin podcast Kang. Jadi tamu malah. Jadi tamu di podcast orang, namanya podcast Minggu Anak Stand Up lah gitu. Terus ceritain tentang masalah macam-macam sampai akhirnya membahas tentang umroh. Membahas tentang umroh. Terus gue menceritakan keasikan umroh tuh seperti apa gitu. Terus ada Awe sama Pican, nama podcast ini, ada bilang dia takut umroh karena takut dibales. Perbuatan dia di Jakarta nanti dibalas di ada loh orang-orang yang kayak gitu. Kan banyak dosa maksudnya, takut di sini cuma ngebohongin orang, nanti di sana dibohongin orang Arab katanya gitu. Nah ternyata ada orang yang denger itu di podcastnya si Awe dan Pican ini. Ada orang yang sedang mengalami masalah sama dengan Awe dan Pican. Pemikirannya sama. Dia fasilitas untuk umroh ada, uang ada, segala macam ada, tapi takut berangkat umroh karena
nanti gue sering nendangin orang, di sana ditendangin tentara lagi kayak gitu. Tapi begitu dia dengar kasihkan umroh itu kayak seperti apa, nggak usah khawatir itu. Akhirnya dia berangkat. Dan dia DM dari Mekah kasih gambar. Cing, ini gue gara-gara denger lo di podcast seminggu nih, gue jadi berani umroh. Tadinya juga gue takut dibales kan. Gue bilang hati-hati aja lo nggak balik ya. Tapi hal-hal yang kayak gitu tuh bikin seneng, Kang. Bikin seneng. Nggak usah bikin orang jadi berhasil bisnisnya, berhasil itu. Buat gue hal-hal yang sepele, yang kecil kayak gitu, betul. Bisa bikin orang, ya gue juga nggak ngasih duit dia untuk berangkat. Betul. Gue tidak ada sumbangsi apapun dalam ininya untuk berangkat, tapi ternyata cerita aja juga bisa bikin orang terinspirasi lah. Nah, gitu. Betul. Ya ini kan podcast kayak ya sekarang kan kalau kita juga Kang Ridwan ini kan konsepnya tuh belajar sukses dari orang sukses. Artinya mudah-mudahan kan banyak nih fansnya Cing Abdel kan. Ini perjalanannya gimana sih? Kan menginspirasi orang juga, harapannya seperti itu. Betul, ya. Walaupun ya nggak terlalu. Kalau Kang Ridwan misalnya kasih coaching segala macam, bisa dilakuin, terus bisnis orang itu berhasil gitu kan, kayak sesuatu banget gitu. Kalau yang diambil dari gue mah, ya perjalanan hidup supaya lebih enjoy aja gitu. Perjalanan hidup tuh lebih enjoy gitu. Betul. Kadar bahagia atau standar bahagia orang kan beda-beda. Standar berhasil orang tuh beda-beda gitu. Karena kan ada juga orang punya duit tapi nggak enjoy dalam hidupnya. Banyak kan? Banyak. Oh kan gaulnya banyak ya. Sama orang di atas kan banyak yang pusing juga kan? Banyak. Dengan hal lain kan? Benar ya. Semua orang sih punya masalah, cuma kayak memang sih segala sesuatu tuh bukan tentang duit. Betul. Iya. Duit bukan segala-galanya gitu. Tapi segala-galanya butuh duit. Duit itu mau diakui atau tidak diakui harus diakui. Iya. Bisa membuat kita gampang bahagia sebenarnya. Dan bahkan gampang sedih. Gampang bahagia gitu, karena duit itu yang jadikan patokan. Patokan bahagia dan patokan sedih. Kalau ada gua akan senang, kalau nggak ada gua akan sedih. Tapi memang kenyataannya seperti itu sih. Kalau kita bokeh juga kita kepikiran. Betul. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kalau misalnya kebutuhan dasar saya, gaya hidup saya nih, gaya hidup minimal saya 1 bulan tuh 10 juta, itu terpenuhi, ya kita bisa ngapa-ngapain aja bebas. Tapi kalau gaya kebutuhan dasarnya 10 juta, terus kita cuma dapat uang 3 juta, kan pusing juga kan? Iya. Ya kan yang pusing kadang bukan kita, yang sebelah gitu. Anak istri kita pusing, begitu kita ngeliat anak istri pusing, kita dibikin pusing gitu. Dibikin pusing akhirnya gitu. Iya. Karena yang saya tahu, kan kalau dalam hidup tuh ada namanya tuh wheel of life. Dia kadang kita ngomongin ada orang yang berhasil di finansial, tapi gagal dalam hal relationship. Betul. Ada juga orang berhasil di relationship tapi di finansial bermasalah. Terus ada juga yang pendidikannya. Jadi ada banyak ukuran untuk keberhasilan seseorang. Jadi ada orang kaya banget tapi ternyata dia lemah di area misalnya mentalnya dia bermasalah dan sebagainya. Atau agamanya yang rendah gitu kan nilainya. Jadi memang nggak bisa semuanya diukur pakai uang. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, kita butuh duit. Iya. Mau umroh kan butuh duit. Kalau dibilang, gue umroh belum panggilan, ya lo belum nyetor. Nah itu dia. Belum nyetornya belum dipanggil gitu. Iya. Belum bayar nggak dipanggil. Iya. Kan lebih senang kalau kita itu memberi kan, daripada menerima kan. Jadi bersyukurlah kalau memang secara finansial kita diberikan rezeki lebih. Ya kalau belum, ya dicari dong kan gitu ya. Betul. Iya. Karena kalau bicara sukses story kan banyak orang yang ngeritis dari nol juga ya. Betul. Cambla juga kan sama kali. Itu gimana perjalanan dulu? Emang kan bukan dari orang punya duit apa gimana? Bukan lah. Nggak pernah kekurangan juga sih. Sebab keluarga tuh bukan keluarga yang kekurangan. Sekolah lancar, biaya sekolah lancar. Tapi kan kita nggak tahu perjuangan orang tua kita untuk bikin anaknya lancar sekolah. Itu kan kita nggak tahu lagi. Begitu kita jadi orang tua baru kita merasa, oh ternyata orang tua begini ya. Gue tuh sering kasih contoh ringan pada saat waktu kita sekolah, bilang kita harus beli buku ini 50.000. Kita tinggal ngucap 50.000 tanpa tahu orang tua kita jumpalitan untuk nyari 50.000 itu. Betul. Supaya bisa memenuhi kebutuhan si anak.
kita mah tinggal ngucap waktu itu kan. Tapi pada saat kita jadi orang tua, kita baru ngerasain tuh. Betul. Bagaimana orang tua kita dulu ternyata segitu effortnya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu. Betul. Ya. Berapa bersaudara dulu? Saya 8, bayangin. Wah, 8. Bayangin ya, pada saat itu 8. Terus ibu ya ibu rumah tangga biasa, ayah bapak itu ya kerja biasa. Kerja biasa harus ngidupin 8 orang anak. Kuliah semuanya. Semua kuliah. Kan ya baru-baru ini aja baru kepikir, wih, bokap gue dulu gimana ya? Gitu. Gimana caranya ya? Kok bisa bikin anaknya, memastikan anaknya tuh sekolah sampai kelar gitu. Iya. Jumpalitannya yang kita nggak tahu, yang kita nggak tahu, baru kita tahu rasanya pada saat kita jadi orang tua. Mungkin sama lah sama perjalanan orang sukses. Kita tuh sering lihat hasilnya doang gitu. Betul. Lihat hasilnya, wah enak Kang Ridwan sekarang begitu. Betul. Dilihat udah jadinya. Story di belakangnya. Betul. Kita nggak mau jalan, kita nggak mau tiru gitu. Kalau di kasus gue malah kayaknya gue baru-baru enak hidup, boleh dibilang sukses lah gitu dari tahun 2000, baru lah dari 2007, 2008. Oh, mulai terasa suksesnya gitu. Maksudnya sebelum itu secara finansialnya udah mulai enak lah gitu ya. Secara finansial udah mulai enak. Udah mulai udah merit juga gitu. Jadi yang Abdel Teman itu berarti 2007 tuh. Iya, tahun 2007-2008 lah, Abdel Temon itu udah mulai ngerasain. Sebelumnya gue udah di Mama dan AA, udah muncul di TV gitu. Pandangan orang mah TV mah banyak aja duitnya gitu kan. Gak tahu di belakangnya gitu. Kalau nonton TV ya udah jadi orang kaya gitu. Padahal enggak, sempat ngerasain juga, bukan jadinya mendramatisir penderitaan enggak, tapi memang pernah pada satu masa gue sama istri gue kalau mau makan di pecel lele tuh ngitung duit dulu dari rumah. Oh berarti kita bisa mesennya ini doang nih. Karena bawa duitnya ya pas-pasan ke sana gitu. Betul. Tapi saat itu udah ada di TV. Ya, jadi kayak jomplang lah gitu. Ya. Kerjaan kita ada di TV, tapi finansial kita kayaknya masih di bawah. Masih jauh. Dan orang nggak tahu kan itu. Dan orang nggak tahu. Misalnya gue saat itu gue udah sambil di TV, terus siaran radio, mobil punya. Oke. Mobil punya buat alat transportasi. Terus gue siaran di radio. Selesai siaran jam 7 malam. Tapi gue akan nongkrong aja di situ, nunggu jam 11 supaya nggak macet. Supaya bensin nggak boros. Oh gitu. Ngirit. Iya. Maksudnya itu terjadi juga gitu, bukan didramatisir, tapi itu adalah melalui proses yang dilalui, proses yang dilalui. Itu di batin juga, anjrit gue udah kerja di TV loh. Tapi kayak begini, masih susah. Nongkrong di radio tuh seakan-akan emang suka nongkrong, padahal emang nunggu nggak macet aja. Biar bensinnya ini cukup, udah dihitung gitu. Itu nggak diceritain sama orang ya? Nggak. Lo kenapa di sini nongkrong gitu? Nongkrong aja bilangnya. Saat itu mah malu juga kan, nunggu macet biar bensin nggak dia malu waktu itu. Iya. Padahal kalau diomongin nggak apa-apa. Gengsinya masih tinggi kan? Iya. Di awal-awal itu ya, di awal perubahan ada shock gap budaya lah yang udah ada di dunia entertainment gemerlap, yang di TV yang dilihat orang. Cuman kenyataannya kehidupan masih begitu-begitu aja gitu. Iya. Itu banyak dirasain juga sama orang-orang yang anak-anak yang baru masuk di TV, terus ngerasa tekanan dari luar itu terlalu besar. Dikira banyak duit itu. Penampilan harus bagus, segala macam. Kendaraan, HP bagus. Betul, yang bisa bikin malah jadi nggak happy. Malah jadi banyak pikirannya gitu, banyak tekanannya ya. Iya, banyak tekanannya, stresnya. Mungkin karena itu ya gue jalanin aja, tidak ada perencanaan mungkin. Bisa. Saat itu. Kalau itu udah direncanakan, udah ada dari tahun segini gue punya mobilnya ini. Jadi pada saat budget segini. Jadi pada saat menjalani hal itu ya udah, ini jalan sesuai dengan progres yang dijalanin gitu. Betul. Karena tidak ada
perencanaan, ngerasanya begitu masuk TV udah pengen kaya aja. Gitu, udah harus berubah aja penampilan gitu. Ternyata kan nggak gitu kenyataannya gitu. Jadi perencanaan penting lah sekarang. Penting ya. Dan itu baru sadar sekarang-sekarang ya. Baru sadar sekarang gitu. Tapi kan bersyukur ya dengan proses yang dilalui. Oh iya, pasti bersyukur banget. Karena belum tentu juga udah dibuat rencana nggak jadi. Iya. Tapi dari segi keyakinan akan jauh lebih baik jika ada perencanaan. Seperti itu kan memang ya. Betul. Memang sesuatu itu butuh persiapan. Kalau persiapan lo nggak bagus, lo harus siap-siap gagal gitu. Ya. Gitu. Persiapan ya. Mungkin 70-80% tuh semuanya tergantung persiapan. Kayak job ngelawak atau stand up gitu. Di panggungnya cuma 15 menit. Tapi persiapannya berapa hari gitu? Berapa hari gitu. Jadi itu yang penting gitu. Banyak pelajaran yang gue ambil filosofi dari stand up ini, banyak merubah mindset gue lah gitu. Ceknya gimana misalnya? Ya itu, segala sesuatu butuh persiapan. Lo nggak bisa aja sekarang improvisasi di depan kamera sendiri gitu kan. Tadinya kan ngelawak bareng teman ini yang berbagi tanggung jawab lah. Iya. Kalau di stand up kan sendiri. Dilepas itu. Iya, tanggung jawab tuh ada di kita gitu. Lo harus bisa ngatur flow, lo harus bisa cari lucunya sendiri, lo harus hidupin suasananya sendiri. Pada saat kita ngegrup, kita bisa bagi tuh tugas tuh. Bagian flow cerita lo ya. Jadi gue pikirin nanti gimana cara lucunya gitu. Jadi berbagi gitu. Nah, pada saat di stand up tuh tugas itu tuh dijadiin satu sendiri ya. Di kita gitu. Dan nggak ada feedback dari temen kan? Betul. Nah itu kalau tidak dipersiapkan itu bahaya. Oh jadi saya pikir mau stand up naik aja enggak ya, persiapan juga ya? Kayaknya hampir tidak ada komika yang tampil tanpa persiapan. Termasuk Komeng gitu sama ya? Komeng juga justru pelawak yang sangat mempersiapkan segala sesuatunya. Komeng itu pada saat dia tidak ada job aja, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, dia mempersiapkan diri, dia baca buku, dia perlu update pengetahuan segala macam. Karena kalau untuk komedi itu Kang, kita tuh harus 2 kali kerja, kita harus tahu isu yang benarnya. Kalau lo pengen melawak tentang DPR, lo harus tahu DPR itu ngapain aja. Habis itu baru kita plesetin. Jadi memplesetkan sesuatu fakta yang clear. Yang clear. Dan itu harus kita pelajari tuh. Oh, nggak bisa tiba-tiba ya? Nggak bisa isu-isu liar gitu ya? Atau contoh gampangnya lagu, kan sering lagu parodi, komedi. Ya. Kan dia harus bisa nyanyinya secara benar. Betul. Baru mungkin diganti liriknya yang jadi lucu. Kalau dia nyanyinya fals, ya nggak enak juga kita dengerinnya. Nggak dapat lucunya juga. Semakin dia persis nyanyiinnya semakin lucu jadinya. Kan itu artinya yang seriusnya pun harus dikuasai, baru dibelokin gitu. Berarti tugasnya 2 ya? 2 ya. Maka pelawak itu dibayarnya mahal. Stand up itu dibayarnya mahal. Kalau dihitung dari durasi ya. Iya. Misal durasi ada orang satu acara nih, ada MC yang bertugas 2 jam. Sama stand up yang bertugas 15 menit. Mungkin harganya hampir sama. Padahal 15 menit. Tapi orang nggak tahu perjalanan siapin materinya. Kalau MC bukan menggampangkan, dia udah punya rundown yang bisa tinggal baca aja. Lebih ngalir lah dia, ngalir gitu. Nah, pintar bawa-bawa itu ya. Betul. Nah, stand up ini memang harus dipersiapkan, dan persiapannya itu banyak gitu. Memang cuma 15 menit. Boleh kasih gambaran nggak? Misalnya kan, saya kan udah biasa ya di stand up. Mau mempersiapkan 15 menit itu ngapain aja sih gitu? Ini yang baru contohnya yang baru terjadi gua bulan lalu baru ngadain special show. Special show yang durasinya tuh 1 jam lah. Kira-kira. Satu orang gue. Jadi di stand up itu sekarang tuh udah ada budaya setiap komika tuh punya kayak kalau band tuh punya konser sendiri lah. Konser slang misalnya gitu. Ada nih konsernya Panji Pragiwaksono. Konsernya Abdel gitu. Jadi orang datang gitu memang pengen nonton konser itu. Itu 1 jam lah gitu ya. 1 jam. Itu persiapan gue 4 bulan.
Itu kan monolog sendiri kan selama 1 jam. Iya. Persiapannya 4 bulan. 4 bulan persiapannya. Ngapain aja 4 bulan? Ya, cari bikin materi, dirangkai. Latihannya itu 5-6 kali deh. Oh, coba terus ada yang nonton. Iya, coba ada di tempat ada yang nonton. Misal punya materi 60 menit. Kita coba latihan pertama 15 menit. Nanti latihan kedua 15 menit berikutnya, latihan ketiga 15 menit berikutnya, latihan keempat 15 menit berikutnya, kan udah sejam tuh. Latihan kelima kita gabung 1 jam latihannya. Dan bukan sekali yang 1 jam itu latihannya? Bukan. Kalau latihannya sih sekali, mungkin mempersiapkannya kan Kak. Untuk mempersiapkan 15 menit kita butuh 2 minggu misalnya untuk dapat materi yang 15 menit. Untuk 15 menit berikutnya kita butuh seminggu dong, ya itu total ya 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah gitu. Berat ya. Memang lama gitu. Jadi jangan dianggap sepele ya orang bikin konten stand up comedy ya. Seolah-olah kan ngelihatnya ya materi 1 jam, materi 15 menit. Iya. Padahal orang behind the scene-nya itu luar biasa panjang gitu ya. Ya panjang itu. Panjang usahanya panjang, terus pengorbanannya juga panjang. Nah, sebenarnya kayak kita ini sekarang dibikin konten untuk 60 menit. Iya. Tapi kan persiapannya lo dari telepon gue. Iya, betul. Dari ngaturin waktu. Betul. Dari ini yang kelihatan yang 60 menit aja nih. Iya, orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu persiapannya, mungkin janjian ganti-ganti hari. Iya, kamera error. Yang gitu-gitu lah, gitu. Sama lah. Semuanya tuh di dunia kayak lagu lah. Lagu kita dengerin 5 menit. Betul. Tapi kita nggak tahu kan si penciptanya berapa lama yang dihabiskan untuk jadiin lagu yang 5 menit itu. Makanya produk seni itu nggak bisa dilihat dari durasinya berapa, terus bahannya apa, nggak bisa itu. Memang yang dibeli itu sesuatu yang nggak kelihatan, nggak kelihatan wujudnya gitu. Makanya tidak ada standar untuk seni harganya gitu. Ya tapi ya butuh persiapan yang panjang kalau untuk menghasilkan satu produk komedi. Atau misalnya ada panggilan dari perusahaan apa lagi ulang tahun, terus mau ada nih stand up 15 menit. Kan kita harus research tuh perusahaan itu apa. Oh iya, nggak bisa. Harus custom berdasarkan mereka. Berdasarkan mereka gitu. Terus yang datang itu siapa? Terus isu yang lagi hot beredar di lingkungan itu apa? Karena komedi itu perkara relate atau tidak relate. Ada orang yang kalau nggak relate, jadi orang ketawa itu Kang bukan sekedar karena lucu, tapi karena mengerti. Karena relate tadi ya, paham. Betul. Faktanya sama, tapi kok ngeliatnya gini gitu. Betul. Jadi kalau orang itu nggak ngerti nggak bakal ketawa lah. Nggak bakal ketawa. Kalau kita kasih jokes politik ke anak-anak TK, nggak ketawa. Nggak bakal ketawa. Jokesnya tetap sama nih. Buat orang-orang kuliahan atau ini mungkin itu jokesnya jadi lucu. Tapi untuk di anak TK ya nggak lucu karena dia nggak mengerti, nggak paham, udah nggak relate. Sebaliknya kalau kita kasih jokes anak TK sama anak yang udah tua, ya apaan sih jokesnya masih begitu aja gitu. Betul. Maksudnya kita gerak-gerakin muka lucu aja anak TK bisa ketawa. Iya, pakai topeng Minecraft atau apa ya. Anak kecil ketawa, orang dewasa apaan sih lah gitu ya, karena udah nggak relate sama ininya. Jadi relate-nya dulu yang perlu clear. Betul. Udah gitu dipertegas, lalu dibelokin. Betul. Dengan gaya-gaya lah, intonasinya, nadanya, cara bawanya. Betul. Gitu. Nah itu lucunya itu tergantung di
personanya si masing-masing pelawak lah. Oh, karena personanya beda-beda. Beda-beda. Punya style ya maksudnya. Punya style gitu. Komeng punya stylenya sendiri dengan celaan-celaan yang jenakanya dia gitu. Ada orang yang lucu karena logatnya, ada orang yang lucu karena slapsticknya, karena gerakannya, ada orang yang lucu karena pola pikirnya gitu. Macam-macam lucunya ini. Dan masing-masing punya pasar. Gini deh Kang, ada orang yang kalau kayak kita lihat ininya apa namanya, jokesnya pinggir jurang banget nih, banyak nista-nista agama. Iya betul. Tapi pasarnya ada. Ada ya. Cuman mereka relate. Cuman kalau udah jurang itu risiko banget ya. Tapi pasarnya ada. Oh iya. Ada ya. Iya, pasarnya tetap ada. Bahkan sekali ngadain show ribuan orang yang nonton dengan jokes yang seperti itu. Berarti karena dia berani ya. Pasarnya ada, nggak sekedar berani doang, berani tapi pasarnya nggak ada, lo ketangkep doang. Gitu, pasarnya ada, terus dia bisa memainkan perasaan, bisa apa namanya tuh, ngasilin jokes yang itu ada di tengah-tengah sebenarnya gitu. Lo ke pinggir dikit jeblos loh gitu. Gitu. Dia bisa tuh ada bermain di area itu gitu. Betul. Ya artinya dia juga mereka juga memperhatikan pasarnya nih relate dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Betul. Jadi emang kembali ya, ini kan bisnis juga ya, jadi harus ada pasar. Bener. Jangan sampai lu ngelawak buat siapa kasarnya gitu ya, bikin komedi buat siapa gitu. Bener. Itu dari dulu emang bisa atau ada belajar dulu tuh? Tiba-tiba bisa jadi, kalau dulu kan belum ada stand up komedi ya? Iya. Stand up komedi kan baru kesini. Tapi kan itu dari yang tadinya pelawak lah atau komedian, tiba-tiba bisa ke sana, itu prosesnya gimana tuh, Cian? Waktu itu kan stand up ini ada di sini tuh sekitar 2011-an. 2011 ya, oke. Waktu tahun 2007 gue udah Mama dan AA, 2008 sama Abdel dan Temon, udah melekat komedian lah di komedian gitu. Terus masuk stand up. Satu saat tuh Metro TV bikin acara stand up. Saya bikin acara stand up dan mengajak komedian-komedian yang sudah berkiprah di dunia lawak untuk coba stand up komedi, termasuk gue diundang. Begitu nyoba sekali, kok enak nih, bagus gitu. Ini sesuatu yang baru. Ya udah sambil jalan sambil belajar. Sebenarnya teorinya tuh hampir sama aja lah, sama lawak-lawak dulu yang tadi yang gue bilang. Ada kalau grup, ada orang yang ngatur flow, ada yang cari lucunya, gitu. Ada orang yang bikin cair suasana. Begitu dipindahin ke stand up, dijadiin satu aja, gitu. Teori-teorinya ya hampir sama, cuma stand up ngasih panduan. Ada teori yang disampaikan waktu di stand up, waktu yang lawak konvensional, ya kita nyari-nyari sendiri aja. Oh, jadi pas mau stand up yang di Metro TV, dia kasih panduan dulu. Jadi ibaratnya nggak belajar? Enggak. Maksudnya begitu gue udah masuk di stand up, akhirnya gue belajar, oh ternyata ada caranya toh. Yang gue lakukan dulu ternyata ada teorinya toh, gitu. Oh, tapi berarti belajar teorinya dari mana itu? Banyak, udah buku-buku stand up tuh banyak. Oh, ada buku stand up. Buku stand up banyak. YouTube ada. Terus ketemu sama sesama komik, ngobrol gimana cara bikin komedi menurut stand up gitu ya, belajar sambil jalan sambil belajar. Diuntungkan dengan ada privilege. Gue itu jadi udah komedian gitu. Nah, mudah masuknya. Orang lihat stand up tuh pasti ketawa nih gitu ya. Ya, jadi mudah masuknya. Jadi ada keuntungan itu juga gitu. Cuman kalau nggak belajar ya ketinggalan juga. Sama yang muda-muda gitu. Sama yang muda-muda gitu, banyak yang hebat-hebat gitu. Gitu. Nah itu kan sekarang yang rame itu sering tuh Kompas TV ya kalau saya, yang lagi rajin ya. Kompas TV ya? Ya. Yang stand up comedy yang aktif ya? Dia ada ininya, ada kompetisi ya. Nah itu dia ada latihan dulu nggak? Ada. Tiap minggu kan dia berarti? Iya. Setiap itu juga kan ada. Itu peserta yang masuk ke final ya, sekitar 24 atau 24 ya. Karena gue juri juga di Suci namanya. Suci ya. Itu di karantina. Latihan. Dikasih mentor, dikasih tempat latihan tadi, open mic tadi, sebelum jadiin waktu yang 5 menit tampil di TV. Paling tidak dia mempersiapkannya seminggu tuh.
Seminggu lebih pendek ini. Seminggu untuk dapetin 5 menit itu. Oh 5 menit tapi ya. 5 menit tampilnya gitu. Jadi ya sama aja sama orang yang dipaksa untuk bikin lagu terus lama-lama buntu juga. Oh buntu juga ada. Buntu juga lah. Saya pikir justru semakin sering semakin ahli. Nggak, semakin sering kita akan semakin mungkin semakin ahli secara teorinya. Tapi begitu mempraktekannya, apalagi yang bakal gue omongin. Oh, nyari yang freshnya itu yang susah ya? Iya, apalagi yang bakal gue omongin. Kayak kita aja lah kalau kan gue juga sering ngundang orang gitu ya. Iya. Terus, aduh kayaknya ini orang ngomongnya sedikit dah. Apalagi gitu. Iya, ngalamin. Ngalamin. Gitu ya. Padahal kan udah sering juga sebenarnya. Iya, udah sering. Tapi nemuin kasus, ya gue nanya jawabnya begini doang. Pendek-pendek doang gitu. Makanya gue kalau diundang di podcast, karena gue merasa sebisa mungkin gue yang banyak ngomong. Jadi ini bintang tamu yang paham dengan kondisi host. jadi banyak kayak gitu kan. Gini doang jawabnya nih gitu. Kelarnya juga cepat. Iya, bisa 30 menit udah mentok ya pertanyaannya apalagi. Pertanyaannya apalagi gitu ya, sama lah kondisi yang itu juga terjadi sama anak-anak komik yang harus bikin materi setiap minggunya gitu. Karena kerjaan kita adalah kerjaan ketawa-tawa, jadi orang tuh ngelihatnya ketawa-ketawanya aja gitu. Padahal persiapannya banyak yang nangis. Untuk mempersiapkan 5 menit ini, aduh, banyak yang nangis, banyak yang stres. Maksudnya nangis itu karena stres dia? Iya, sampai setiap kompetisi itu pasti dia kan psikolog untuk memastikan kondisi psikologi anak-anak ini aman gitu. Karena stres. Disediakan. Karena misalnya mau naik panggung, tapi materi belum bagus nih, merasa belum ini. Iya, karena pasti stres itu. Pasti stres bikin itu. Mungkin di minggu pertama, minggu kedua kalau dia lanjut, mungkin dia punya tabungan materi. Oh iya. Iya kan? Dia udah bertahun-tahun belajar. Dia bikin. Tapi begitu udah masuk ke minggu ketiga, keempat yang setiap minggu harus bikin yang baru. Bingung ya. Oh iya, makanya suka ada musisi ya. Kalau yang saya perhatikan musisi itu kan nyiptain lagu nih bagus, album 1, album 2, album 3, album 4 udah bentok tuh. Karena mungkin tabungannya udah habis gitu ya. Mungkin. Bisa seperti itu kan. Bisa seperti itu. Maksudnya komedian pun sama ya, untuk terutama stand up comedy kan. Dia perlu tetap update dengan informasi terbaru. Jadi jangan sampai materi yang udah saya sampaikan, apalagi di TV, diulang lagi kan jadi jelek. Kan udah nggak boleh, udah pasti nggak boleh. Jadi nggak lucu ya. Lucu. Beda sama lagu. Semakin kita dengerin, semakin kita senang. Oh benar. Komedi mah sekali doang. Lucunya sekali. Jadi persiapan 2 minggu sekali. Iya. Gitu, nggak mungkin diulang lagi besok. Tapi sempalan-sempalannya bisa ya, potongan-potongan dikit. Potongan bisa, atau komedi-komedi yang menjadi ciri khas itu diulang-ulang. Diulang-ulang orang malah ketawa. Gue sering mencontohkan Tukul. Tukul tuh punya slogan kembali ke laptop, terus tak sobek-sobek. Yang semakin diulang orang semakin ketawa. Iya. Tapi kan susah, nggak semua orang bisa kayak Tukul. Betul. Nyari khasnya tuh nggak gampang. Iya, nggak gampang. Udah gitu kan perlu dijual kan, sehingga orang tahu bahwa itu ciri khasnya Tukul. Betul. Ya. Dan itu banyak komedian pengen, tapi nggak gampang kan. Gampang. Kayak komeng lah, uhuy gitu. Kan nggak gampang kan. Nggak gampang untuk dapetin uhuynya ini. Iya. Ya sulit lah, dia juga berdarah-darah juga. Iya. Perjuangannya gitu. Iya, supaya bisa dikenal si uhuynya tuh nggak semudah itu gitu. Semudah itu gitu. Berarti terus pernah jadi juri juga ya? Pernah jadi juri. Lagi kan ya? Sekarang lagi atau enggak? Lagi nggak ada nih, karena katanya lagi pemilu jadi habis. Hot dulu lah ya. Itu pengalaman jadi juri juga nggak gampang juga kan, memberi penilaian, feedback. Iya. Tapi kayaknya walaupun tidak mudah, tapi juri itu pekerjaan yang paling mengasihkan. Oh, lebih gampang juga kayaknya. Ya, karena kasih komentar doang. Iya, komentar kayak gitu. Kita disuruh nonton sesuatu yang lucu-lucu, terus suruh nilai, terus dibayar. Oh, asik ya. Enak. Jadi juri itu enak gitu. Tapi kan masing-masing juri punya spesialis sendiri-sendiri nih yang menilai teorinya. Orang yang ini mungkin yang di sini lihat dari aksi panggungnya seperti apa showmanship-nya tuh seperti apa. Terus ada yang
yang punya spesialis tersendiri gitu. Kalau gue kayaknya nggak dibebani itu deh sama TV. Dilepas ya. Lucu apa sih Del gitu. Terserah lo deh ya. Ya gitu. Jadi relatif lebih mudah. Oh, terus kalau yang lain ada yang seperti itu ada, ya. Supaya salah satunya tuh supaya nggak numpuk kali ya. Betul. Komentarnya tuh topiknya sama aja gitu. Betul. Dan terjaga juga kualitas si pesertanya karena juri-jurinya kompeten lah di bidangnya gitu. Betul. Gitu. Mau sambil nyobain produk nih. Nah, Amor ya. Saya suka coklat nih. Nah, dites nih. Cocok gak rasanya? Dia tiga semua nih. Oh, tanggalnya ya. Tanggal itu. Oh. Tanggal produksi. Bolu pisang ada? Hah? Kelapa ada. Kita kan dari Sukabumi khasnya itu. Kelapa ada nggak ya? Kelapa. Dalamnya kelapa. Belum. Dalamnya kelapa belum. Ya. Tapi kalau bolu pisang emang kita khasnya ada tuh bolu pisang. Pernah ya? Oh iya, makasih ya. Amor mah udah terkenal kali. Alhamdulillah. Ya, saya nemenin nih. Wah, itu pizza. Kabitan ya? Kabitan itu apa ya bahasa? Kepengen ya. Kadang bingung bahasa Indonesia apa. Enak coklatnya. Tapi pisang itu ya? Pisang. Tapi bukan coklat. Coklat. Saya sukanya klasik-klasik. Oh, klasik. Yang simpel ya, nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh, nggak ditambahin ini, ditambahin itu. Berarti roti-roti yang baru kurang. Yang viral-viral nggak mau ya, kromboloni kayak gitu. Nggak kepikiran. Kayak martabak ya udah kacang coklat udah. Nah, itu. Mau ditambahin ini lagi malah enggak. Iya. Sekarang kan adonannya ada yang pakai apa? Red velvet. Udah nggak mau ya? Nggak, udah. Pokoknya coklat kacang lah ya. Klasik aja udah gitu. Biasa dulu bekas ngapel kali ya? Ngapel gitu ya? Sampai habis. Enak ini. Woi, mantap. Sama Temon gimana, Temon? Sama teman masih kerja sama. Cuman acara TV yang udah nggak ada. Kalau misalnya off air, ngelawak, MC, masih sering. Masih paket kan itu kan? Masih. Saling melengkapi kan itu? Iya. Cuma kalau bayaran kayaknya nggak saling melengkapi dah. Saling mengurangi, Pak. Nah, masing-masing ya. Sekarang udah punya rate-nya masing-masing kan ya? Iya. Kalau dulu dibayar sebagai kelompok. Oh iya. Sekarang dibayar individu. Jadi kalau bisa ngambil temonnya aja, bisa ngambil abdelnya aja. Kalau lo ngambil berdua ya beda. Bayar masing-masing aja. Kalau dulu kita jual per paket waktu masih satu manajemen ya. Begitu manajemen berpisah ya, akhirnya ya gitu jadinya. Masih bisa kalau berdua masih sering. Gitu dalam sebulan lu ada lah dalam sebulan tuh. Ada. Gitu. Karena kan saya pribadi dulu kenalnya di Abdelan Temon. Iya. Kalau yang di Mama Dedeh ya, nah itu cuma berseliweran kan, ibu-ibu kan? Ibu-ibu itu, mama lah targetnya. Terus sinetron kan saya nggak terlalu ngikutin juga ya. Jadi kalau emang dulu Abdel Temon emang sempat ngikutin dulu. Karena kan sempet rame kan dulu awal-awal. Karena ceweknya seksi-seksi. Nah, oh itu triknya ya? Iya. Mamanya Abdel aja lebih muda dari Abdel. Aslinya itu ya? Iya. Malah seksi banget lagi tuh anak ya. Bisa aja emang itu. Iya. Itu kan gimmick lah ya. Biar orang maksudnya mau nonton. Dan dulu TV juga masih relatif lebih bebas lah, nggak ada sensor-sensor yang berlebihan. Oh iya, kok sekarang banyak ya? Iya, kayak pakaian juga sekarang kan lebih banyak ketatnya. Banyak di sensornya. Kalau dulu pakaian seketat pakaian senam aja masih bisa on air gitu. Oh sekarang lebih ketat. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Kartun aja masih ada yang yang di blur di sensor. Tapi saya masih pernah lihat ada orang yang kebelah gitu, boleh? Di YouTube ya? YouTube. Oh YouTube. Oh TV nggak boleh? TV nggak boleh. Di blur kartun aja
Kartun aja di blur, siapa yang bisa nafsu sama kartun sih? Kartun di blur, semua udah. Oh, One Piece nggak bisa ya? Nggak bisa kalau di TV pasti. Iya. Bisa. Saya suka nonton One Piece soalnya. Ini kan bajunya seksi, itu kan pasti di blur kalau gitu. Itu ya, Pak? Enggak. Bukan, itu karena udah terlanjur dari kuliah itu nonton film itu. Udah sekian puluh tahun belum beres-beres. Oh, berarti sama Temon tadi masih, cuman banyak di off air. Masih banyak di off air gitu. Kalau untuk acara yang sama TV karena belum ada. Bikin YouTube bareng kan juga dulu sempat gitu, tapi ternyata udah bukan zamannya lagi Abdel Temon. Oh, gitu, iya. Kadang-kadang proses penerimaan itu yang butuh kedewasaan emang ya. Pada saat kita dulu Abdel Temon pernah ngetop, menurut saya ngetop-ngetopnya itu ya pada saat Abdel Temon lah. Kemana-mana tuh manggilnya tuh suka ketuker gitu. Tahu Abdel Temon gitu, kemana-mana tuh dikenal orang. Terus mendapatkan privilege banyak sekali dari Abdel Temon, diperlakukan orang juga lebih enak gitu. Itu dapatnya mulai dapat di Abdel Temon gitu. Ada apa ya namanya ya? Ada sedikit keengganan atau ketidakterimaan kita pada saat ketenaran itu udah menurun. Dulu ya. Iya. Masih muda lah ya dulu ya. Iya, masih muda lah gitu. Agak kesel sendiri gitu. Tapi cuman bisa kesel doang tanpa melakukan sesuatu gitu. Namanya masih muda dan baru ada. Kalau dihitung dari durasinya artinya baru 4 tahun ada di dunia itu. Ada di dunia itu, terus kok dapat Abdel Temon yang sedemikian hype, rame gitu. Tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba hilang tuh Abdel Temon gitu. Sedikit ngerasain kayak post power syndrome lah istilahnya ya. Nah, ini masalah keterkenalan aja gitu. Iya. Lama-lama orang udah nggak nyariin lagi gitu. Terus ke privilege yang biasanya di Abdel Temon tuh dilayanin di lokasi syuting, masuk ke lokasi syuting yang baru udah mendapat tetap sih ada keistimewaan, tapi udah kayaknya nggak kayak dulu lah gitu. Ada yang servisnya beda lah kayak begitu. Tadinya bintang 5 jadi bintang 3 gitu ya. Betul ya kayak gitu. Nah, penerimaan itu kan butuh kedewasaan sebenarnya gitu. Butuh kedewasaan, butuh sadar posisi kita ada di mana supaya jalan kita juga benar gitu. Maksudnya kalau lo lagi ada diperlakukan sebagai bintang 3 tapi lo menuntut perlakuan bintang 5, ya lo nggak akan dipakai orang. Betul. Siapa sih lo gitu. Iya. Banyak gaya gitu. Hal-hal yang seperti itu yang di dunia entertainment secara tidak tertulis tuh terjadi gitu. Kejam. Dunia entertainment itu kejam. Karena ada yang baru lagi. Betul. Dunia entertainment itu kejam. Kita nggak bener-bener di ini industrinya ya. Industri entertainment ya. Ya kita itu produk gitu. Pada saat ada produk yang lebih bagus ya udah lo nggak bakal dipikirin. Nggak ada. Lo udah membuat ini, udah membuat itu, udah nggak ada sebagai produk industri ya. Sebagai produk industri. Kalau udah ada produk yang baru yang lebih bagus, ya sebagai industri gue ngapain mempertahankan yang ini, walaupun sejarahnya panjang gitu misalnya. Iya, tetap mengikuti market ya. Iya. TV juga kan pengen ada iklan kali, pengen ada yang nonton. Betul. Dan itu waktu itu ngelewatinnya gimana tuh? Kayak kan data TV itu share dan rating itu kan selalu ada ya. Kita Abdel dan Temon itu pernah ada di puncak yang share dan ratingnya bagus. Tapi makin kesini gitu. Karena kinerja kita juga mungkin yang nggak bagus, yang akhirnya hasilnya nggak bagus. Share dan ratingnya turun gitu. Kalau mau diikutin ego, masa sih ratingnya turun? Kayaknya gua ngetop aja deh. Kalau jalan ke sini masih ada yang ini segala macam. Perasaan masih lucu deh gitu. Masih lucu deh gitu. Tapi data yang faktanya enggak loh. Share dan rating lo turun gitu. Kadang-kadang suka nggak terima Kang gitu. Kayaknya lucu deh, kayaknya itu. Cuman nggak bisa ngelawan data, orang ada datanya gitu. Nah mungkin keterlenaan pada saat berhasil gampang itu yang bikin kita tidak punya strategi, tidak punya perencanaan. Gua sama Temon tuh
berangkatnya benar-benar bareng dari tahun 90-an itu sama-sama. Oh, dari awal. Iya, penyiar itu ya, dari penyiar. Iya, dari penyiar bareng sama Temon gitu. Apa namanya? Kan lumayan jauh tuh dari tahun 90 sampai tahun 2007 mungkin 17 tahun lah. 17-18 tahun ada di dunia itu untuk apa ya? Untuk berada di titik itu tuh kita kepengen banget, tapi nggak dapat jalannya waktu itu. Nah, begitu dapat naiknya gampang banget ya, terlena lah kita. Terlena lah kita. Sehingga yang tadinya kalau ada sesuatu, ada konflik, ada sesuatu yang harus diselesaikan, itu semangat kompromi. Ya kayak gini, ya kompromi segala macam, akhirnya ada solusinya. Tapi pada saat terkenal, kita masing-masing punya ego, terus ada konflik. Yang timbul tuh adalah ego kita, lo harus nurutin gue dong. Oh, udah gitu ya? Udah gitu, udah kayaknya hukum alam akan memperlakukan kita seperti itu kalau lo nggak banyak belajar gitu. Dulu lo waktu susah, ada masalah kayak selesainya bareng-bareng. Ngapa sekarang lagi senang begitu ada masalah, bukan cari penyelesaian, cuman pengen cari ego. Harusnya gue dong diikutin, harusnya ini dong diikutin. Merasa yang paling hebat lah. Merasa yang paling hebat. Pada masa proses di situ ya. Pada proses di situ, yang akhirnya dengan sendirinya chemistry-nya tuh udah nggak sebagus dulu. Gitu. Udah chemistry-nya udah nggak sebagus dulu. Ya akhirnya produknya lama-lama ya akan turun. Terbukti dengan datanya itu gitu. Kan sama mungkin seperti kayak bisnis ya, bisnis kayak industri handphone misalnya. Yang tadinya kan hype BlackBerry, BlackBerry kesantaian disikat sama iPhone. Merasa BlackBerry pun melakukan dengan cara yang benar. Betul. Gua nggak ada yang salah, gua melakukan bisnis bener gitu. Sama mungkin komedi juga, gua ngejalanin bener aja ini gitu. Tapi nggak sadar ego muncul, merasa produk kita udah oke banget lah, nggak bakal ada saingan misalnya gitu. Nggak taunya data berkata lain kan. Pasar udah beda gitu, orang butuh hal yang udah berbeda. BlackBerry dulu masih pakai keypad yang di ini, ternyata orang udah pengen yang ada layar aja. Gitu, pasarnya udah berbeda. Ya akhirnya dengan ada di situ terus, produk kita akan seperti itu terus, ya kegerus sama perubahan yang ada, yang pesaing kita adaptif gitu. Betul, ya kitanya enggak gitu. Mungkin itu yang terjadi juga sama komedi-komedi yang dulu ada, terus kayak dulu lucu, sekarang kenapa enggak ya gitu. Mungkin di dalamnya terjadi seperti itu. Mulai gitu. Berubah ya. Kalau Syabda sendiri ke depannya harapannya mau gimana sih? Harapan ke depan. Kalau harapan ke depan ya, mungkin kalau secara karir ya, kerjaan gitu, banyak hal-hal yang telat gue nih menyadarinya gitu. Kayak bikin show kemarin itu harusnya gue lakukan udah jauh-jauh hari. Pas lagi momennya lagi di puncak. Jauh-jauh hari gitu. Bisnis misalnya, gue mau buka bakso nih. Nah, baksonya apa? Namanya Laris Manis. Oh iya, di mana bukannya? Di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Di Pejaten, di Pejaten. Ada hal-hal baru yang harus berani lah terjun, harus berani keluar dari zona nyaman. Untuk masuk ke zona yang lebih nyaman. Jangan mau lo masuk ke zona yang ngapain keluar dari zona nyaman, masuk ke zona menderita, enggak. Gue pengennya masuk ke zona nyaman. Artinya mungkin ini dunianya dunia baru, tapi mungkin aja bisa bikin gue lebih nyaman gitu. Peluang baru yang lebih besar ya. Yang lebih besar mungkin. Jadi mungkin secara karir di dunia komedi ya, gue paling tidak mempertahankan lah apa yang gue ada di posisi yang sekarang, sambil cari-cari sesuatu yang baru, bikin show setiap tahun itu jadi target juga. Bikin mantap. Atau bikin pokoknya harus bikin sesuatu yang di luar kebiasaan yang udah dilakukan itu. Bentuknya mungkin masih belum tahu, tapi kita harus pikirin lah, bikin sesuatu yang baru. Kayak bikin special show ini bentuk baru dari yang biasa gue lakuin. Betul. Biasanya gue ngapa-ngapain diurusin orang,
gue tinggal manggung. Ya. Sekarang dari konsep, dari pemasaran, semuanya sendiri gitu. Ya, tapi kan ini ya ibaratnya kita lebih terencana ya, nggak kayak sebelumnya. Ya. Nah, jadi ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan nih supaya termotivasi? Nah, tips agak-agak bingung ya. Ngasih tips apa? Ya? Cuman yang harus, yang akhirnya gue selalu pegang, Kang. Dari beberapa hal yang gue dapetin di di dunia gue berkarir itu sepertinya tanpa kebetulan. Misalnya gue dapat Mama dan dapat Abdel dan temen kebetulan karena orang PH-nya ngelihat pas gue lagi lomba nyanyi ngelawak sama Temon. Terus gue masuk ke Indosiar karena kebetulan orang Indosiarnya ada yang dengerin radio saat gue lagi siaran. Wah, ini anak lucu nih kayaknya nih, kayak gitu. Banyak hal-hal yang sepertinya kebetulan gitu. Tapi kesini-sini kalau mau ini artinya begitu ada kesempatan, lo pergunakan kesempatan lo sebaik mungkin, karena kita nggak pernah tahu pada kesempatan yang mana ada orang lain yang membutuhkan kita. Yang nemu, gue sebutnya tuh persilangan takdir. Hidup ini tuh bagaimana kita merespon persilangan takdir kita aja. Wih, baru gue ketemu sama kita ketemu sama Kang Ridwan ini kan masing-masing bawa takdir sendiri. Iya, perjalanannya. Takdirnya Kang Ridwan apa sampai ke sini, takdir gue apa sampai ke sini. Tergantung nih gue responnya gimana sekarang. Nanti terjadi apa ya? Terjadi apa ya gitu kan. Itu kan yang akhirnya memaknai hidup kita gitu. Betul. Jadi lakukan aja yang terbaik. Siapa tahu pada saat lo melakukan kerjaan lo, apapun kerjaan lo, ada orang yang bersilangan takdirnya yang sedang butuh itu. Kayak di Abdel Temon itu mereka lagi butuh komedi yang bergaya baru yang orang lain belum kenal. Abdel Temon belum terkenal saat itu. Dia lihat di situ dan pada saat itu mungkin gue tampil bagus. Jadi diambil. Sama pada saat Indosiar denger gue siaran, mungkin pada saat gue siaran yang 2 menit itu gue dianggap lucu sama seorang ini. Betul. Persilangan takdirnya lagi akhirnya gue bisa ada di situ. Jadi punya kesempatan sekecil apapun, gunakan total sebaik mungkin apa yang bisa dikeluarin gitu, karena kita nggak pernah tahu itu akan membawa kita ke takdir kita yang mana gitu. Iya, mantap nih ya. Istilah persilangan takdir baru dengar nih. Jadi memang kadang orang terlalu abai dengan itu, padahal persilangan takdir itu sering terjadi ya. Iya. Pasti sering terjadi. Makasih banyak nih. Sama-sama. Abdel sudah hadir. Terima kasih. Ada satu sesi lagi, izin. Apa ini? Jawab cepat. Okay, boleh. Jadi saya kasih pertanyaan. Nah, kalau ini gue boleh minta nggak? Jangan suruh milih orang. Pilih ini atau ini gitu. Nah, itu ini dari timnya. Agak jawabnya nggak enak. Kalau disuruh pilih Temon atau Mama Dede, gue akan bingung jawabnya karena dua-duanya punya peran yang penting buat gue ntar pas Mama Dede nonton, kenapa dia milih Temon? Atau Temon nonton, kenapa dia milih Mama Dede? Gitu. Kalau hal-hal yang lain nggak masalah. Cuma kalau orang mungkin lo kan juga akan merasakan kan? Iya, tidak nyaman. Pilih nyokap atau bokap? Kok ngintip? Aman. Oke. Langsung ya? Siap. Minangkabau atau Jakarta? Tuh, apa? Bukan orang kan ini? Iya. Minang. Warteg atau restoran bintang 5? Warteg Palapa atau warteg Umi? Warteg Palapa lah. Palapa. Rokok atau kopi? Wah, itu nggak bisa itu satu kesatuan itu. Bukan orang itu, bukan orang. Itu satu kesatuan. Kalau ngerokok nggak ngopi nggak enak, kalau ngopi nggak ngerokok nggak enak. Tapi rokok gue pilih. Rokok ya, oke. Ngelawak atau stand up? Ngelawak. Ya. Komedi atau bisnis? Komedi lah. Komedi ya. Masih banyak sudah hadir. Terima kasih Kang. Sehat selalu. Untuk YouTube-nya, di filmnya sama di bisnis yang barunya. Terima kasih. Masih banyak. Ya, masih ya.